tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Bertentangan undang-undang parpol, namun dalil ini kan sesat logika, Mas. Kenapa? Silakan dibacalah undang-undang parpol ini gitu loh ya, karena undang-undang parpol itu menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Juga tidak ada Pak Muldoko sebagai pemohon. Okay. Saya tidak mewakili Pak Muldoko. Boleh dibaca itu di dalam teksnya itu. Ya, para pemilik suara yang diwakili Yusril itu versinya ya, mereka pemilik suara katanya itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pengujian ADART terhadap undang-undang parpol gitu. Twitter, Andi Arief mengkritik sikap Yusril Iza Mahendra yang baru sekarang menggugat ADART Partai Demokrat. Diungkit-ungkit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh Partai Demokrat ya. Padahal dengan ADART Demokrat yang disahkan 2020 sempat mendukung putra Yusril Iza Mahendra saat berlaga pada Pilkada 2020 yang lalu. Jadi kalau begitu ya Pak SBY juga jadi presiden kan saya yang dukung juga. Ini yang banyak diserang kok masalah pribadi saya gitu. Nggak ada urusannya pribadi. Saya bertindak sebagai advokat profesional aja gitu. Kami tidak ada salah dengan pemerintah. Kami tidak ada perlawanan yang masif terhadap rejim ini, tidak. Kami baik-baik saja dengan rejim Jokowi ini. Kenapa kami harus diganggu? Begitu partai didirikan, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua ya, ADART itu merupakan konstitusi tertinggi nih di dalam parpol itu ya, yang merupakan untuk materi parpol. Dan jadi persoalannya ini pertama kali sekarang kita terobos. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Apakah ini akhir dari perjalanan AHY memimpin Demokrat? Anak kemarin sore yang meninggalkan dunia dan cita-citanya menjadi abdi negara demi mendapatkan warisan berupa partai berlambang Mercy. Kita tahu kepemimpinan AHY ini memang gak ada gregetnya. Kepemimpinan dan kebijakannya hanya soal mengadu dan mengkritik. Prestasinya nol, hanya sampai pada pemilihan gubernur DKI Jakarta saja. Itu pun kalah telak, jauh nilainya dari paslon lainnya. Demokrat memang partai yang sudah usang. Partai itu ambruk dengan sendirinya tatkala SBY sudah tidak menjadi presiden. Rakyatnya sudah teramat cerdas, apalagi jejak digital sekarang mudah untuk ditemukan. Semenjak terungkap kasus korupsi berjamaah yang berasal dari partai ini, ditambah dengan minimnya pembangunan di zaman pemerintahan SBY, rakyat jadi tahu sebenarnya yang mereka perjuangkan bukan rakyat tapi partai dan golongan. Setelah SBY pensiun jadi ketua umum, diberikannya tongkat kepemimpinan ke putranya AHY. Namun tak semua anggota Demokrat senang dengan kepemimpinan AHY. Anak yang tidak tahu apa-apa soal politik, kemudian dijadikan ketum memanglah lemah. Maka dari itu terjadilah kudeta Partai Demokrat dan deklarasi KLB oleh Muldoko CS. Usai deklarasi itu, AHY dan kawan-kawan panik kepanasan. Mereka mendatangi Kemenkumham dan mengadakan pertandingan adu ADART, namun rupanya AHY CS tidak bisa tenang begitu saja. Karena baru-baru ini terungkap sosok tokoh penting yang bakal menjadi garda depan kubu Muldoko adalah Yusril Iza Mahendra, pengacara kenamaan yang membawa Presiden Jokowi menuju kemenangan. Rupanya ia kini juga menjadi pengacara KLB Deli Serdang Muldoko. Sedangkan AHY didampingi pengacaranya Bambang Wijoyanto yang merupakan sosok yang pernah melawan Yusril namun kalah telak pada saat pemilihan presiden lalu. Rematch Yusril Bambang akan terjadi lagi. Kali ini pertarungan akan lebih sengit karena partai akan melakukan apapun untuk mempertahankan pemimpinnya. Melihat hal ini, AHY bagaikan mimpi buruk.
Akankah nasibnya akan sama seperti Prabowo silam? Advokat Yusril Iza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah menjadi pengacara 4 orang anggota Kongres Luar Biasa atau KLB Dali Serdang Muldoko untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung. 4 orang yang identitasnya tak disebutkan oleh Yusril itu menggugat ADART Partai Demokrat 2020 yang telah disahkan Kemenkumham. Partai itu dibiayai dengan uang rakyat, ya. Yang punya wakil di DPR itu dapat bantuan uang APBN. Nah, partainya suka-suka ketuanya, suka-suka ketumnya, suka-suka mereka sendiri, suka-suka keluarganya. Loh, memang bisa begitu? Para pemilik suara yang diwakili Yusril itu, versinya ya, mereka pemilik suara katanya, itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pengujian ADART terhadap undang-undang parpol gitu. Jadi persoalannya ini pertama kali, sekarang kita terobos. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Mana seorang yang dulunya sepertinya sangat paham hukum, tapi kok sekarang logika hukumnya kok terbalik-balik gitu loh. Kok seperti nggak paham hukum gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu yang jadi pertanyaan? Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngaut. Ya ngaut ya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Saya lawyer orang ini. Dalam keterangannya, Yusril mengatakan JR yang dimaksud meliputi pengujian formil dan material terhadap ADART Partai Demokrat. Adapun pihak termohon dalam pengujian ini adalah Menkumham Yasona Lawli. Yusril menyebut langkah uji formil dan material ADART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Dia mendalilkan bahwa karena dibuat atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau ADART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi peraturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan Kamis 23 September. Dia menilai MA merupakan lembaga yang tepat untuk menguji hal tersebut, sebab jika tidak, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan macam itu. Semacam Mahkamah Partai yang merupakan kuasi peradilan internal partai, dinilai tidak berwenang menguji ADART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tetapi tidak berwenang menguji ADART. Pengadilan TUN juga dikenal tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Karena itu, saya menyusun argumen yang insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli, antara lain Dr. Hamid Awaludin, Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, dan Dr. Fahri Bahmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji ADART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan ADART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang, ucap Yusril yang menilai kewenangan itu ada di MA. Di sisi lain, Yusril mengatakan kedudukan parpol sangatlah berdasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Setidaknya ada 6 kali kata partai politik disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menjelaskan di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang boleh ikut dalam pemilu legislatif, hanya partai politik yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Usai pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK, dan seterusnya. Selain itu di daerah, sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah dan wakilnya. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat ADART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator?
Padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi, ucap Yusril. Jangan pula dilupakan bahwa partai-partai yang punya wakil di DPR RI itu juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN, yang berarti dibiayai dengan uang rakyat. Saya berpendapat dengan ada partai yang dibentuk dan dikelola suka-suka oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya, yang dilegitimasi oleh AD/ART-nya yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang dan bahkan UUD 1945, sambungnya. Atas dasar tersebut, dia menilai MA harus membuat terobosan hukum untuk mau memeriksa, mengadili dan pemutus soal AD/ART partai. Dalam hal ini yakni yang digugat Yusril mewakili 4 anggota KLB Muldoko adalah AD/ART Partai Demokrat 2020. Apakah AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya seperti kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik? Kata dia. Selain itu, kata Yusril, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu untuk dijawab terkait AD/ART partai, sehingga dia menggugat ke MA. Di sisi lain, terkait pengesahan, Yusril menyebut Menkumham memang diberi kewenangan untuk mensahkan AD/ART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun dia menilai Menkumham juga dilarang punya kepentingan terhadap AD/ART tersebut, sehingga perlu pengujian di lembaga seperti MA agar AD/ART lepas dari potensi kepentingan macam itu. Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap AD/ART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur, pembentukan, dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan material oleh Mahkamah Agung, kata dia. Sehingga, jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan undang-undang, maka Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung dengan mencabut keputusan pengesahan AD/ART partai tersebut, sambungnya. Yusril berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ART-nya yang mengajukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung. Silakan saja, sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat, bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai. Kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani, pungkas dia. Mas AHY harus waspada, karena kita tahu jam terbang Yusril bukanlah pengacara biasa-biasa saja. Dan yang kita tahu juga, lawan Yusril adalah Bambang Wijoyanto yang merupakan lawan lama yang pernah tercoreng harga dirinya pada saat melawan Yusril. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.